Untuk pertemuan hari ini kita mulai dari klasifikasi makhluk hidup ya. Karena ini fokus kita di pertemuan hari ini terkait dengan PAT besok hari ya. Nah, di klasifikasi makhluk hidup nanti di akhir kita akan membahas masing-masing tingkatan kingdom, mulai dari kingdom Monera sampai nanti kingdom Animalia. Tapi sebelum membahas ke setiap kingdom, kita harus tahu dulu dasar klasifikasi makhluk hidup. Berarti dimulai dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri, mulai dari tujuannya, kemudian cara mengidentifikasi makhluk hidup atau penamaan makhluk hidup, seperti itu ya. Oke, silakan kita lihat sama-sama di layar ya. Yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Kalau kita ingat materinya, bahwa yang namanya klasifikasi makhluk hidup itu bertujuan yang pertama mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, kemudian mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan karakteristiknya, dan yang ketiga atau bisa juga memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Nah, kurang lebih itu kata kunci dari tujuan klasifikasi makhluk hidup. Gitu ya. Nah, di dalam klasifikasi makhluk hidup ini sangat erat kaitannya dengan tingkatan takson ya, tingkatan takson baik di animalia ataupun di tumbuhan. Nah, untuk tumbuhan ataupun hewan secara urutannya sama ya. Secara urutannya sama atau biasa kita mengenal kemarin dengan singkatan ya, ada kita sebut kemarin itu adalah ini ya, Capsi of GS gitu ya. Berarti yang K ini adalah kingdom, kingdom, kemudian F itu adalah filum, kemudian C ini adalah klasis atau kelas, kemudian O ini adalah ordo, kemudian F-nya, taruh di sini ya, F-nya ini adalah family, kemudian G ini genus, kemudian S-nya adalah spesies. Jadi kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Capsi of GS. Kalau di tumbuhan kan tinggal kita ganti yang filum menjadi divisi. Berarti kalau di tumbuhan kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies ya. Nah, ini nanti tinggal kamu ingat saja yang singkatannya ya, Capsi of GS untuk mempermudah mengingat tingkatan takson pada makhluk hidup. Nah, sehingga berdasarkan soal nomor 1 kan di sana disebutkan urutan tingkatan takson pada klasifikasi yang paling banyak anggotanya dan paling sedikit persamaannya. Paling banyak, berarti kalau dia paling banyak anggotanya, berarti tingkatan taksonnya kan semakin tinggi. Ya, paling banyak anggota, berarti seperti ini. Berarti dimulai dari spesies, genus, family, ordo, kelas, filum, kingdom. Kan semakin banyak anggota, berarti kingdomnya, kingdom animalia misalkan. Nah, berarti kalau di kingdom animalia kan di sana kan beragam makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang bertulang belakang, ada makhluk hidup yang tidak bertulang belakang, artinya lebih banyak contohnya ya. Nah, sehingga kan kalau kita kaitkan dengan hubungan antara makhluk hidup di dalam satu kingdom, kalau semakin tinggi kingdomnya, anggotanya semakin banyak, berarti persamaan antara ciri hewan yang satu dengan ciri hewan yang lain, atau tadi persamaan ciri antara hewan invertebrata dengan vertebrata kan agak susah dicari persamaan cirinya. Ya mungkin kalaupun ada persamaannya sangat sedikit. Misalkan hanya sebatas sama-sama memperoleh makanan dari organisme yang lain, tidak spesifik. Karena sudah berbeda mungkin dari jenisnya ataupun ciri-cirinya banyak perbedaan. Ya, sehingga semakin tinggi tingkatan takson, anggotanya semakin banyak, persamaannya paling sedikit. Berarti tinggal kita cari nih di nomor 1.
tingkatan takson yang paling tinggi yang mana, kan begitu ya. Sehingga kan di sini bisa kita tentukan untuk nomor 1 kan jawabannya kan yang E. Itu. Begitu juga nanti sebaliknya kalau misalkan soalnya kan diganti. Urutan tingkatan takson pada klasifikasi yang paling sedikit anggotanya. Paling sedikit anggotanya dan paling banyak persamaan. Berarti kebalikan dari sini. Jadi jawabannya semakin rendah tingkatan takson, maka anggotanya semakin sedikit, persamaannya semakin banyak. Berarti itu berada di tingkatan genus atau spesies. Umumnya kan kalau di soal-soal, kalau klasifikasinya anggotanya sedikit, persamaannya banyak, biasanya di tingkatan genus. Berarti itu genusnya. Tapi kalau yang ini kan ditanya paling banyak, jadi jawabannya yang E. Karena yang paling tinggi kan di sini kelas. Di sini kan tidak ada filum, tidak ada kingdom. Gitu ya. Itu untuk yang nomor 1. Kemudian kaitannya dengan nomor 2 juga. Nah, di nomor 2 juga ini, tapi ini kalau dilihat di soal kan lebih ke tingkatan takson pada tumbuhan. Nah, satu hal yang harus kalian ingat, di tumbuhan itu kan ada aturan penamaan ya. Aturan penamaan pada tingkatan kingdom plante atau tumbuhan ya. Kalau masih ingat, untuk yang divisi dia berakhiran pita. Kemudian untuk kelas kan terutama misalkan divisinya spermatofita. Berarti kalau divisinya spermatofita, kelasnya kan ada 2 biasanya. Ada kelas monokotil, ada kelas dikotil. Nah, kalau dia monokotil, akhiran edonai. Ya, tinggal nanti misalkan monokotil edonai. Begini. Ya kalau dia dikotil berarti dikotil edonai gitu ya. Itu untuk kelas. Kemudian setelah kelas ada ordo. Untuk tumbuhan aturannya ada berakhiran ales. Akhiran ales. Kemudian ada family. Untuk family ada akhiran aceae. Gitu ya. Kalau untuk genus kan biasanya kata pertama dari spesies. Nah, terutama yang 4 ini ya, divisi, kelas, ordo, family. Sehingga nanti kalau misalkan seperti soal nomor 2 nih, jika A adalah Oryza sativa, maka D adalah apa? Nah, dari bagan seperti ini, kan di sini ada lingkaran kecil, lingkaran besar. Kalau lingkaran yang paling kecil yang di bagian A, berarti kan ini tingkatannya paling sederhana, paling rendah, yaitu spesies. Berarti kalau ini spesiesnya adalah Oryza sativa, gitu kan? Nah, di atas spesies ada genus. Ada genus. Kalau genus itu kan kata pertama dari spesies. Kata pertama kan yang ini. Ini kata kedua. Kalau kita ingat aturan binomial nomenklatur ya. Yang aturan binomial nomenklatur. Itu kan ada tuh aturan penulisan nama ilmiah itu maksudnya. Kata pertama sebagai penunjuk genus, kata kedua sebagai penunjuk spesies. Sehingga kalau di sini kan genusnya kan Oryza. Ini. Kemudian di atas genus ada family. Nah, tadi family itu kan akhirannya Aceae. Nah, berarti kalau di sini nih di optionnya kan tidak ada ya, tidak ada Aceae kan. Nah, karena untuk Oryza sativa atau padi atau golongan rumput, familinya disebut dengan sebutan Poaceae. Ini ada sebutan Poaceae. Ya, Poaceae. Tadi akhiran Aceae itu menunjukkan bahwa famili dari tumbuhan. Sementara yang D tadi setelah famili di atasnya ada ordo. Tulis di sini ordo, gitu ya.
Nah, ordonya tadi akhirannya ales. Kalau familinya adalah Poaceae, nah berarti kalau ordonya tinggal mengganti Aceae jadi ales. Sehingga ordonya adalah Poales gitu. Ini akhirannya ales. Nah, sementara yang E ini kan adalah kelas. Nah, kelas. Nah, untuk padi ataupun Oryza sativa, kalau kita lihat dari kelompoknya ini kan termasuk ke dalam monokotil. Berarti kita pilih yang monokotil edonae kan seperti itu ya. Monokotil edonae. Nah, sehingga jawaban di nomor 2 ini jika A adalah Oryza sativa maka D adalah apa? Nah, tinggal kita urutkan saja nih A, B, C, D. Berarti ordo. Tadi ordonya adalah ales, sehingga jawabannya kan C. Sebenarnya jika ada soal yang seperti yang nomor 2, jika bagian ini sudah kalian kuasai, harusnya bisa lebih mudah untuk menjawab. Tapi dengan catatan jangan sampai salah untuk urutan tingkatan taksonya. Ya, yang sebenarnya kan hampir sama dengan nomor 1 nih. Dari kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Tetapi di sini diubah dalam bentuk bagan seperti di sini. Ya, hanya beda apa namanya? Beda jenis soalnya saja, padahal prinsipnya kan sama. Oke, bisa ya? Jadi itu untuk cara menjawab soal seperti yang nomor 2. Untuk yang nomor 3 disebutkan 2 spesies tumbuhan yang paling banyak memiliki persamaan ciri. Paling banyak. Nah, kata kuncinya kan di sini paling banyak. Berarti kalau ada soal seperti di sini, mencari persamaan ciri yang paling banyak, kata kuncinya adalah tinggal kamu cari genus yang sama. Genus yang sama yang mana? Gitu. Berarti kalau genus yang sama tinggal kita lihat nih di sini nih. Tamarindus indica mimosa beda. Ini salah. Caesalpinia maniot salah. Cocos nucifera oryza salah. Allium cepa. Nah, ini sebenarnya penulisannya L-nya 2 ya. Allium cepa dan Allium sativum. Gitu ya. Jadi jawabannya kan yang D. Ini jawabannya yang D. Kalau E solanum ini coleus sudah beda. Ya, walaupun di sini penunjuk spesiesnya sama. Tapi bukan itu untuk menentukan persamaan ciri atau menentukan hubungan kekerabatan suatu makhluk hidup itu dekat. Tinggal kamu cari genus yang sama yang mana. Gitu. Oke. 1, 2, dan 3 clear? Clear ya? Kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4, ini tadi kaitannya dengan aturan binomial nomenklatur yang tadi kita singgung di awal ya. Yang aturan binomial nomenklatur. Ini. Misalkan di sini ada nama ilmiah Allium cepa. Karena kan kalau kita ingat aturan binomial nomenklatur terdiri dari 2 kata yaitu bahasa Latin gitu ya. Berdasarkan aturannya ya. Yang Carolus Linnaeus. Nah, misalkan di sini ada Allium cepa 2 kata seperti yang tadi. Kata pertama Allium, kata kedua adalah cepa. Berarti kata pertama Allium ini adalah sebagai genus. Sementara yang kedua sebagai penunjuk spesies. Sementara 1 dan 2 ini adalah nama spesies. Ya, 1 dan 2. Kemudian yang perlu kamu ingat juga untuk Allium, kalau kita lihat tuh kata pertamanya yang genus itu harus ditulis dengan huruf kapital. Sementara kata kedua di penunjuk spesies harus ditulis dengan huruf kecil. Jangan sampai nanti penulisannya Allium cepa. Nah, ini salah. Ini salah. Ya. Harusnya yang C-nya di sini harus huruf kecil. Oke, saya rasa bisa ya. Untuk yang penulisan nama ilmiah ataupun aturan binomial nomenklatur. Kemudian yang kelima dari klasifikasi makhluk hidup, soal yang kelima, di sini ada 3 gambar
Gambar yang pertama adalah kucing, yang kedua adalah harimau, yang ketiga adalah singa. Kalau di soal sih disebutkan berdasarkan jenis makanannya. Sebenarnya sih kalau sudah ada penekanan begini berdasarkan jenis makanan, ini soal ini sangat mudah terjawab, ya, yaitu berdasarkan ordo yang sama. Berarti kalau dia ordo yang sama, kalau di hewan itu kan berdasarkan jenis makanan, berarti kan yang E itu. Ya. Nah, tambahannya kalau terkait dengan soal nomor 5, perlu kalian ingat juga kucing, harimau, singa kan memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Karena kalau kita lihat mulai dari kingdom, ini kan kingdomnya sama-sama animalia. Kemudian ada filum. Kalau filumnya ini adalah chordata. Chordata. Kemudian kelas sudah pasti mamalia. Kemudian ordonya ini adalah karnivora. Ini tadi jawabannya kan. Kemudian family, khusus di hewan memang untuk aturan penulisan tingkatan klasifikasinya hanya berlaku di family saja yang ada aturan khusus, yaitu ada akhiran idae. Sehingga untuk yang ketiga hewan ini, familinya namanya adalah Felidae. Sementara untuk genus bisa dua ya, untuk genus. Bisa Felis, ini kalau berlaku dia misalkan kucing rumah ya, kucing rumah. Atau bisa juga Panthera. Panthera ini misalkan harimau dan singa ya. Harimau ataupun singa. Sehingga kaitannya dengan apa namanya? Spesiesnya untuk yang spesies kalau dia kucing namanya adalah Felis domestica. Gini. Kemudian untuk harimau yaitu Panthera tigris. Kemudian singa ini adalah Panthera leo. Ya, jadi ketiga hewan ini memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat ya. Dari jenis makanannya sama-sama memakan daging, memiliki taring gitu ya. Kalau berdasarkan ordonya. Walaupun mungkin di sumber yang lain kan ada yang menuliskan harimau itu Felis tigris ataupun yang singa Felis leo, itu benar juga ya. Itu benar juga, yang ini juga bisa benar. Oke. Itu terkait untuk yang klasifikasi. Kita lanjut. Nah, ini baru masuk ke sistem 5 kingdom ya. Sistem 5 kingdom. Kingdom yang pertama kita bahas adalah kingdom Monera. Berarti berbicara Monera harus tahu dulu ciri-cirinya. Yang identik dengan Monera atau yang membedakan Monera dengan kingdom yang lain, yaitu terutama di ciri yang kedua. Ini, yaitu prokaryotik. Atau boleh kita sebut tidak memiliki membran inti. Ya, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Itu ya, dasar yang membedakan kingdom Monera dengan kingdom yang lain. Nah, ciri yang lainnya adalah uniseluler, tidak memiliki klorofil, ataupun mungkin apa namanya, kalau kita lihat organelnya, semua organel pada Monera atau pada bakteri tidak ada yang bermembran, tidak memiliki membran, ya, tidak ada pembungkusnya. Itu maksudnya. Oke, terkait dengan ciri-ciri dari Monera. Nah, untuk di soal nomor 6 di sana yang kita bahas yaitu Monera kelompok dari Archaebacteria.
Nah, kalau Archaebacteria kan hanya ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Berdasarkan namanya di sini yang A sampai E, option A sampai E, sebenarnya bisa ketahuan kelompoknya itu yang mana saja. Misalkan yang di sini Halobacterium, Halorubrum, ini sudah jelas kelompok dari halofil. Nah, ini kelompok Archaebacteria yang hidup di kadar garam tinggi, itu halofil. Sementara untuk C dan D, Methanobacterium, Methanococcus, berarti ini kelompok Archaebacteria yang hidup di gas yang mengandung gas metana. Sehingga kita sebut dengan sebutan metanogen. Begitu juga dengan yang E, Thermoplasma acidophilum. Term itu kan panas, asid itu asam. Jadi ini masuk ke dalam kelompok termoacidofil. Kan fil itu suka ya. Jadi dia memang Archaeobacteria yang suka hidup di lingkungan yang panas dan asam. Tetapi karena di soal itu yang ditanya adalah yang hidup di saluran hewan ruminansia ataupun hewan yang memamah biak, ya. Contohnya sapi, kerbau seperti itu. Nah, jenis Archaeobacteria yang hidup di hewan ruminansia yaitu yang C, ya, Methanobacterium. Kemudian yang terakhir dari Kingdom Monera terkait dengan peranan. Di nomor 7 bisa kita lihat yang pertama, bakteri yang membentuk senyawa nitrit dan nitrat. Ini kalau masih ingat materi ekologi, yaitu daur nitrogen ya. Nah, di sini adalah membentuk senyawa nitrit dan nitrat. Kalau yang membentuk senyawa nitrit dan nitrat, yaitu yang C. Ini yang C. Kemudian yang kedua, bakteri penyebab penyakit sifilis atau penyakit kelamin. Nah, kalau di sini yang penyakit kelamin yaitu yang Treponema pallidum. Ini yang E. Kemudian yang ketiga, penyebab racun makanan kaleng. Makanan kaleng ataupun minuman kaleng. Nah, dari namanya sih mungkin ini bisa mempermudah mengingat juga ya. Yang D ini Clostridium botulinum, botol minum. Nah, itu ya. Mungkin salah satu clue untuk mempermudah mengingat tuh. Clostridium botulinum, botol minum. Artinya ini adalah bakteri yang hidup di atau racun yang menyebabkan pada makanan kaleng ataupun minuman kaleng ya, bakteri penyebabnya. Yang D. Kemudian nomor 4, penghasil antibiotik polymyxin. Ini polymyxin dari namanya di sini opsinya polymixa. Nah, ini berarti ini yang B. Kemudian yang nomor 5, bakteri yang bersimbiosis dengan akar. Kalau masih ingat yang namanya akar itu kan rhizoid ya. Nah, berarti ini ada kaitannya nih. Misalkan F. Ini jawabannya kan F. Rhizobium leguminosarum. Nah, rhizo berarti bakteri yang hidup di akar. Atau tadi dengan akar leguminose. Nah, di sini kan leguminosarum karena leguminosa itu kaitannya dengan kelompok dari polong-polongan ya. Itu. Nomor 6 juga sama. Penyebab penyakit tetanus. Tetanus tetani, Clostridium tetani. Nah, gitu, G. Nomor 7 juga sama, penyebab penyakit tipes atau demam tifoid, tipes tipi. Nah, yang A ini. Ya. Ini adalah A. Jadi gitu untuk walaupun ini nama Latin begitu ya, agak susah untuk diingat, tetapi ada beberapa clue yang bisa mempermudah kalian untuk membantu mengingat. Salmonella typhosat, tipi, tipus, polimixa, polymyxin, kemudian botulinum yang di botol minum ataupun makanan minuman kaleng, atau yang tadi rhizobium yang ada di akar, ataupun tetani tetanus. Nah, ya paling yang ini nih memang harus ingat ya, Treponema pallidum, Nitrobacter. Nah, kalau yang lainnya kan ada clue yang mempermudah kalian mengingat gitu. Jadi sehingga kalau misalkan ada di soal muncul ingat nama bakterinya, ya kemungkinan kan sudah mempermudah kamu untuk mengetahui dia menyebabkan penyakit apa. Begitu. Oke. Itu dari Kingdom Monera ya. Sekarang kita masuk ke Kingdom Protista.
Kingdom Protista. Ya. Untuk Kingdom Protista itu kan ada 3 kelompok ya. Ada protozoa, ada algae, kemudian ada Protista mirip jamur. Nah, yang kita bahas di sini yang pertama adalah kelompok dari protozoa, protista mirip hewan. Harusnya sih kalau ada sebutan protista mirip hewan, berarti kan sebagian besar memang kelompok organisme dari protozoa memiliki alat gerak atau dapat bergerak aktif gitu ya. Kenapa dia dapat bergerak aktif? Karena ada alat geraknya. Misalkan untuk Rhizopoda menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Kemudian kelompok Ciliata menggunakan bulu getar atau cilia. Kelompok Flagellata menggunakan bulu cambuk atau flagella. Tetapi ada satu yang tidak memiliki alat gerak, yaitu dari kelompok Sporozoa ya. Nanti ada di sini di nomor 8. Kemudian ciri yang lain untuk yang protozoa umumnya dia uniseluler atau bersel satu. Bersel satu. Kemudian untuk bentuknya, walaupun protozoa itu tidak memiliki dinding sel ya, tetapi beberapa organismenya itu memiliki bentuk tubuh yang tetap. Karena ada struktur sejenis protein yang dapat mempertahankan bentuk tubuhnya sehingga tetap. Kecuali kalau misalkan di amuba. Amuba itu dari namanya kan bentuknya berubah-ubah. Hanya dia sendiri yang beda. Kalau yang lain Ciliata, kemudian Flagellata, nah itu bentuknya tetap. Kemudian hidupnya menyendiri ataupun berkelompok, berkoloni. Nah itu terkait dengan ciri-ciri dari protozoa. Nah di dalam protozoa atau protista mirip hewan, kita harus mengenali beberapa organisme ya. Mulai dari tadi yang pertama ada kelompok protozoa sampai ke kelompok yang protozoa itu ada Rhizopoda sampai ke Sporozoa. Nah, di nomor 8 kalau kita lihat di sini ada beberapa gambar, misalnya ini nomor 1. Ini yang nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, yang nomor 1 di sini kalau kita lihat kelompok protozoanya, kalau dilihat di sini nih secara lebih detail ya. Untuk yang gambar yang pertama, dia memiliki silia. Berarti dia masuk ke dalam kelompok Ciliata. Ya, untuk spesiesnya ini adalah Paramecium. Alat geraknya kalau dia Ciliata berarti berupa silia. Atau tadi bulu getar. Untuk yang nomor 2 ini kalau dilihat ada bagian yang memiliki cangkang ya. Ini ada yang memiliki cangkang karena kelompok yang Rhizopoda spesiesnya kan ada yang bercangkang ada yang tidak. Ya, kalau yang bercangkang itu biasanya digunakan sebagai indikator petunjuk adanya minyak bumi bisa atau sebagai bahan penggosok juga bisa. Kalau yang tidak bercangkang yaitu adalah amuba di nomor 4 nih gitu. Ya. Tapi kalau yang nomor 2 kan ini namanya adalah diflugia. Diflugia. Alat geraknya yaitu pseudopodia. Kemudian kelompok yang nomor 3 ini dari gambarnya kan bisa kita identifikasi ada semacam silia. Berarti kalau ada silianya sudah jelas berasal dari kelompok Ciliata. Ini kalau namanya Didinium. Didinium alat geraknya sama tadi berupa silia. Kemudian untuk yang nomor 4 ini adalah amuba. Berarti kalau di amuba masuk ke dalam kelompok Rhizopoda. Ya. Amuba. Ini pseudopodia.
Kemudian yang nomor 5 ini ada flagelnya, berarti sudah jelas dari kelompok flagellata. Nah, kelompok flagellata di sini salah satu contohnya misalkan Trypanosoma. Untuk alat geraknya ya berupa flagella. Kemudian nomor 6, ini juga sama, yang nomor 6 ini ada silianya ya, jelas kelihatan dari organismenya. Ada silianya, berarti silia. Kemudian spesiesnya adalah Vorticella. Kemudian alat geraknya berupa silia. Kecuali ada satu tadi yang tidak memiliki alat gerak, kan ada tuh, yaitu dari kelompok Sporozoa. Mungkin yang terkenal di sini yaitu Plasmodium. Ya. Jadi nanti terutama di nomor 8 yang perlu harus kalian kuasai adalah mengidentifikasi kelompok organisme dari keenam gambar ini. Ya. Harus bisa kalian klasifikasikan berdasarkan apa? Berdasarkan bentuknya, berdasarkan terutama alat geraknya. Ya. Kalau untuk yang spesies ini lebih tambahannya saja. Ya, spesies yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa. Tapi fokusnya kelompok protozoa apa saja, kemudian alat geraknya apa saja. Gitu. Ya. Karena di sini di nomor 8 kan dasar klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan ataupun mengidentifikasi dari 6 ini adalah berdasarkan macam alat geraknya. Gitu. Oke? Jadi fokusnya di sana ya. Klasifikasinya dan dasar klasifikasinya yaitu berupa alat gerak. Kemudian untuk yang nomor 9, ini bagian yang berfungsi sebagai fotoreseptor. Nah, ini termasuk kelompok dari alga. Sebentar. Alga. Yaitu contohnya adalah Euglena viridis. Nah, ini masuk ke alga karena dia memiliki klorofil. Klorofil itu atau di kloroplasnya yang nomor 5 ya. Ini ada kloroplas yang nomor 5. Sehingga masuk ke protista mirip tumbuhan. Kalau yang dulunya ini bisa dimasukkan ke dalam protista mirip hewan atau protozoa. Dasarnya apa? Karena ada nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 kan sudah jelas dia ada alat geraknya berupa flagella. Yang nomor 2 di sini ada bintik mata atau stigma. Jadi dia bisa dimasukkan ke dalam protista mirip hewan. Tapi kalau yang sekarang sih memang untuk Euglena viridis sudah dipindahkan atau dimasukkan ke dalam kelompok alga. Sehingga berdasarkan soal yang berfungsi sebagai fotoreseptor atau rangsangan cahaya yaitu stigma atau bintik matanya yang nomor 2 ya, yang D. Karena dia tadi ada klorofilnya, kloroplasnya. Sehingga ketika ada cahaya matahari, dia akan bergerak mendekati cahaya matahari, kemudian dapat melakukan fotosintesis. Oke? Itu untuk yang nomor 9. Kemudian untuk nomor 10 masih dari protista. Yang nomor 10. Nah, di sini ada beberapa ciri alga. Yang pertama di sana disebutkan dinding sel berupa epiteka dan hipoteka. Ya mungkin kan di sini mungkin masih ada yang bertanya-tanya epiteka itu hipoteka seperti apa gitu ya. Tapi misalkan nanti boleh kita lihat ciri yang lain ya. Habitat di tempat yang lembab. Klorofilnya mengandung pigmen karoten. Nah, di sini kita tandai ini karoten. Sebenarnya kan kata kuncinya di sini karoten ini. Karena kan di sini ditanya kelompoknya dari golongan mana begitu kan. Sehingga ketika kamu sudah tahu bahwa pigmen dominannya atau klorofilnya mengandung karoten, ini sudah bisa jelas ketahuan jawabannya apa. Atau biasanya kita sebut dengan alga keemasan atau chrysophyta kan begitu. Ya, dari sini sih bisa terjawab kalau soalnya yang seperti ini.
Tapi kalau misalkan ada epiteka, hipoteka, biasanya itu ada penutup tuh, penutup atas, penutup bawah. Kalau digambarkan yang begini, ada seperti semacam katup, ada dua. Namanya epiteka yang atasnya, nama hipoteka ya yang katup yang bawahnya gitu ya. Tapi nanti identifikasi ciri-ciri yang spesifik yang mana. Karena khusus yang alga yang harus kamu kuasai adalah yang ini nih. Pigmen dominannya itu apa? Itu sebenarnya poinnya. Ya. Misalkan di sini klasifikasi yang pertama, alga hijau atau chlorophyta. Pigmen dominannya apa? Pigmen dominannya yaitu klorofil. Kemudian Chrysophyta. Chrysophyta kan tadi sudah yang di nomor 10. Ini pigmen dominannya adalah karoten. Kemudian Phaeophyta, alga coklat. Alga coklat ini pigmen dominannya adalah fucoxanthin. Kemudian alga merah Rhodophyta, pigmen dominannya adalah phycoerythrin. Itu. Nah, ini poinnya sih sebenarnya ini poinnya yang harus kalian kuasai. Ya. Nah, untuk contohnya ini tambahan untuk yang chlorophyta, contohnya misalkan Spirogyra. Kemudian Chrysophyta, Navicula. Nah, Navicula itu salah satunya memiliki bentuk seperti ini, ada epiteka, ada hipoteka gitu. Ya, bentuknya seperti itu organismenya. Kalau di alga coklat, fucoxanthin salah satu contohnya, misalkan kita ambil yang laminaria. Untuk yang Rhodophyta kita ambil yang digunakan sebagai bahan pembuatan agar-agar, yaitu Eusema. Nah, ini contohnya saja, ya. Jadi di sini kamu fokus untuk pengelompokan alga itu berdasarkan pigmen dominannya apa saja. Chlorophyta, alga hijau, Chrysophyta, alga keemasan, Phaeophyta, alga coklat, Rhodophyta, alga merah. Ya. Kemudian yang terakhir dari Protista, di nomor 11, alga uniseluler memiliki dua flagel yang dapat menyebabkan red tide. Red tide itu yang apa namanya blooming alga juga atau air laut berpendar, ya. Nah, ini hanya dimiliki oleh kelompok alga yaitu Pyrrhophyta yang C, atau biasanya kita sebut dengan sebutan alga api, ya. Makanya biasanya laut itu bisa berpendar, ternyata itu dari jenis alga api ini atau Pyrrhophyta. Oke, itu batasan untuk Protista, ya. Ada yang protozoa dan ada yang alga. Protista mirip tumbuhan. Tadi yang protozoa fokusnya adalah yang alat geraknya, identifikasi alat geraknya. Kemudian yang alga fokusnya ke pigmen dominan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang fungi atau kelompok jamur. Nah, untuk yang kelompok jamur, di sini ada 5 gambar ya. 5 gambar, nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama, kamu harus bisa menentukan kelompoknya dulu. Dari 5 gambar ini, kamu harus bisa mengidentifikasi 1, 2, 3, 4, 5 itu masuknya ke dalam kelompok jamur apa. Nah, sehingga di sini yang nomor 1 nih, kalau dilihat bentuknya, bentuk seperti payung ya. Kalau dia bentuk seperti payung, berarti berasal dari kelompok Basidiomycota. Basidiomycota. Sementara yang nomor 2, ini ada tonjolan di atas ya. Tonjolan di atas nanti tonjolannya bisa pecah, menyebar, atau yang biasanya ini sering diamati di lab, yang di tempe, ini kelompok dari Zygomicota. Kemudian nomor 3, 3, 4, 5 sebenarnya ini sama. 3, 4, 5 ini satu kelompok, tapi berbeda. Karena yang terutama yang nomor 3, ini ternyata adalah kelompok Ascomycota yang
uniseluler. Ya, kenapa dia disebut uniseluler? Karena di sini nanti nih, di sini nanti ada semacam muncul tunas yang baru. Tunas baru, nanti tunasnya itu bisa lepas, tumbuh nanti menjadi jamur yang baru, gitu. Sementara 4 dan 5, kalau dilihat sekilas kan bentuknya untuk yang nomor 4 ini seperti kipas. Ya, bentuknya seperti kipas. Yang nomor 5 ini bentuknya seperti kuas. Nah, yang nomor 4 dan nomor 5 ini sama-sama ascomycota juga. Ascomycota. Tapi ini dua-duanya adalah ascomycota yang multiseluler. Ya. Kalau yang nomor 3 yang uniseluler. Makanya kalau kita kaitkan dengan cara reproduksinya, untuk yang nomor 1 tadi adalah kelompok Basidiomycota. Kalau cara reproduksi aseksualnya Basidiomycota yaitu dengan Conidiospora. Conidiospora. Kemudian yang kedua, Zygomycota, cara reproduksi aseksualnya adalah Sporangiospora. Sporangiospora itu di sini. Nanti kalau dia sudah matang, sudah warna hitam, kemudian nanti dia pecah. Nah, ini kan sporangium namanya. Ya, ini sporangium. Ini sporangium. Nanti kalau sporangium sudah pecah akan mengeluarkan spora namanya sporangiospora. Kemudian nomor 3. Yang nomor 3 tadi kan berbeda. Walaupun dia sama-sama dengan nomor 45 sama-sama kelompok Ascomycota. Tapi dia adalah uniseluler. Sehingga karena dia adalah kelompok Ascomycota uniseluler, maka cara reproduksi aseksualnya yaitu dengan pembentukan tunas atau budding. Gitu. Sementara kalau dia Ascomycota yang multiseluler, itu cara reproduksi seksualnya sama dengan Basidiomycota, yaitu mana nih? Itu sama-sama Conidiospora. Ya, diingat ya, ingat divisinya, kemudian ingat cara reproduksi aseksual setiap divisi itu apa saja. Nah, sekarang akan kita jauh lebih lengkapi di tabel ini. Nah, ini kata kunci untuk mengingat ciri-ciri dari setiap kingdom. Setiap divisi pada jamur ya, bukan kingdom, divisi. Nah, untuk yang Zygomycota, kalau kita lihat dari jenis hifanya kan ada yang bentuknya seperti ini. Misalkan begini. Nah, kalau hifanya yang seperti ini adalah hifa yang tidak memiliki sekat atau namanya senositik. Nah, ini hanya dimiliki oleh tempe ataupun jamur dari Zygomycota. Senositik. Tapi kalau hifanya misalkan begini, terus ada sekat, ini sekatnya pembatasnya di sini nih, ada seperti ini. Nah, ini berarti dia yang bersepta. Nah, jenis hifa yang bersepta ini dimiliki oleh kelompok jamur Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Itu ya, bersepta ataupun yang bersekat. Oke. Nah, kemudian untuk cara reproduksinya, tadi sih sudah kita tuliskan ya. Untuk Zygomycota, Sporangiospora, kemudian Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota sama, yaitu dengan Conidiospora. Sementara untuk seksualnya, ingat nama divisinya. Nanti kalau Zygomycota namanya adalah Zygospora. Ascomycota, Ascospora. Basidiomycota, Basidiospora. Tetapi jangan salah yang Deuteromycota. Deuteromycota itu bukan Deuterospora. Tidak, dia tidak ada cara reproduksi yang seksual. Karena belum diketahui, maka dikenal dengan sebutan fungi imperfecti. Atau jamur yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena cara reproduksi
seksualnya belum diketahui. Belum diketahui. Gitu ya. Sementara yang terakhir untuk tubuh buah. Untuk tubuh buah biasanya dimiliki oleh jamur-jamur yang makroskopik. Berarti jamur-jamur yang mikroskopik tidak ada. Misalkan zigomicota dia tidak ada tubuh buah. Deuteromycota juga tidak ada. Tapi untuk ascomycota, basidiomycota ada kelompok yang makroskopik ada. Basidiomycota juga ada. Bahkan untuk basidiomycota kan ciri umum dari basidiomycota umumnya berukuran makroskopik. Makroskopik. Tapi bukan berarti tidak ada mikroskopik, tetap ada. Tapi didominasi oleh jamur-jamur yang makroskopik. Yang kita makan itu, yaitu tubuh buah. Nah, itu tubuh buah. Nah, kalau di ascomycota namanya ascocarp. Kalau di basidiomycota namanya basidiocarp. Gitu ya. Atau misalkan kalau kita gambarkan yang namanya basidiocarp itu misalkan bentuk payung begini. Nah, bentuk payung nanti begini. Nah, ini adalah basidiocarp. Gitu ya. Jadi diingat untuk yang kingdom fungi khususnya, terutama pengelompokannya dari 4 divisi, kemudian jenis hifanya, terus cara reproduksi baik seksual dan yang aseksualnya diingat ya. Semuanya sudah ada di tabel ini juga seperti yang tadi di atas nomor 1 sampai nomor 5. Oke. Kita lanjut nomor 12. Untuk nomor 12 di sini yang disebutkan ada beberapa jenis, ada Candida, Pilobolus, Penicillium notatum, Rhizopus stolonifer, Mucormucedo. Ya, yang ditanyakan kelompok yang termasuk ke dalam zigomicota. Ya. Nah, kalau berdasarkan dari nama yang disebutkan, yang termasuk ke dalam zigomicota yaitu 2, kemudian Rhizopus, kemudian Mucormucedo. Berarti 1, 4, berapa nih? 2, 4, dan 5 ya. Gitu ya. Itu nomor 12. Untuk nomor 13 di sini disajikan beberapa ciri-ciri hifa berserta, ada tubuh buahnya, hiposenositik, saprofit pada roti busuk, saprofit pada hewan ternak, reproduksi aseksual menghasilkan conidospora, tidak memiliki tubuh buah. Kalau kamu ingat yang tadi, yang di tabel yang tadi, yang ada divisi, kemudian ada ciri-ciri, untuk yang Rhizopus ini kan masuk ke dalam kelompok zigomicota. Nah, kalau kita ingat ciri yang tadi, kalau zigomicota itu salah satunya adalah tidak memiliki hifa bersekat atau senositik. Kemudian dia juga tidak memiliki tubuh buah, berarti ini kan salah. Yang nomor 1 juga salah. Terus nomor 6 ini reproduksi aseksual menghasilkan conidospora, salah. Harusnya kan spora niospora kan harusnya. Spora niospora. Jadi nomor 6 salah. Yang nomor 7-nya benar. Tidak memiliki tubuh buah. Seandainya misalkan ini yang kamu ingat kan 3 dan 7. Tinggal nanti dilihat nomor 4 dan nomor 5. Sebenarnya 4 dan 5 ini termasuk ke dalam ciri-ciri zigomicota. Tetapi karena Rhizopus stolonifer itu saprofit pada roti busuk, sehingga ini yang termasuk ciri-cirinya. Sementara yang ini bukan. Ini ciri dari Pilobolus. Pilobolus. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 7. Mana 7-nya? 3, 4, dan 7. Ya. Itu untuk yang nomor 13. Kemudian yang terakhir dari kingdom fungi, nomor 14. Ini juga hampir sama, disajikan beberapa ciri, ada senositik, kemudian sifat saprofit, parasit, simbiosis,
spora seksual dihasilkan konidium, hifanya bersepta, alat spora seksual adalah basidium, tubuh buah berbentuk mangkuk. Nah, di sini kan disebut Volvariella. Volvariella itu termasuk ke dalam kelompok Basidiomycota. Jadi tetap ingat, kembali ke tabel yang tadi. Tabel untuk menjawab nomor 13 dan 14, kamu fokus yang di sini loh ya. Yang di tabel yang ini. Oke. Sehingga nanti untuk menjawab nomor 13 dan nomor 14 akan lebih mudah. Nah, nomor 14 kalau dia Basidiomycota, hifanya tadi adalah yaitu memiliki sekat atau bersepta, berarti nomor 1 salah. Kemudian nomor 3 yang mudah dulu nih. Nomor 3, spora seksual dihasilkan konidium. Seksual, harusnya kan ini yang aseksual. Kalau seksualnya kan basidiospora. Gitu kan? Kemudian nomor 4-nya, hifanya bersekat atau bersepta. Nah, ini termasuk cirinya nih. Kemudian alat penghasil spora seksual adalah basidium. Yang tadi yang menghasilkan basidiospora. Ini benar. Kemudian tubuh buah berbentuk mangkuk. Ini salah. Karena kalau dia mangkuk, bentuknya ini masuk ke dalam kelompok Ascomycota. Kalau yang Basidiomycota harusnya berbentuk seperti payung. Ini juga salah. Nah, kalau untuk yang nomor 2 bersifat saprofit, kemudian ada yang merugikan, kemudian ada yang bersimbiosis dengan organisme yang lain, ini bisa. Ya. Jadi ada 2, 4, dan 5. Ini C. Oke. Jadi untuk mengidentifikasi kelompok Zygomycota, Basidiomycota, atau bahkan Ascomycota dan Deuteromycota, ingat yang tabel yang tadi ya. Kuncinya di situ. Ini kan contoh soalnya saja. Bisa saja nanti bentuknya yang berbeda. Tapi seperti yang sudah Bapak sampaikan, fokus ke tabel yang di sini nih. Itu sebenarnya. Ya, ini sudah merangkum semua ciri-ciri dari 4 divisi itu. Hanya tinggal kamu fokus ke ciri khasnya yang mana gitu. Sehingga nanti bisa mempermudah mengidentifikasi kelompok jamur yang ditanyakan. Kita masuk ke kingdom Plantae. Nah, untuk yang kingdom Plantae yang pertama, kita lihat dulu, ingat dulu ciri-ciri dari kingdom Plantae, yaitu yang pertama, eukariotik atau memiliki membran inti, kemudian multiseluler, autotrof atau dapat membuat makanan sendiri, memiliki klorofil, memiliki dinding sel dari selulesa, atau bisa juga kalau kaitannya dengan organel sel memiliki membran sel ya, memiliki membran sel. Itu ciri umum dari kingdom Plantae. Nah, kalau kita lihat di nomor 15 terkait dengan kingdom Plantae, nah di sini yang ditanya adalah ciri-ciri lumut. Ciri-ciri lumut ya. Karena untuk Plantae itu kan ada 3 kelompok besar, Bryophyta, kemudian Pteridophyta, dan Spermatophyta. Untuk Bryophyta atau tumbuhan lumut, ciri yang pertama memiliki klorofil, ini sudah pasti. Kemudian yang kedua memiliki rhizoid atau akar semu. Ini juga benar. Kenapa? Karena untuk yang lumut ini belum bisa dibedakan. Mana akar, mana batang, mana daun. Jadi ini salah. Kalau di lumut belum bisa. Makanya kalau kelihatan menempel di tembok yang lumut daun yang kecil, itu belum bisa teridentifikasi secara jelas. Mana akarnya, mana batangnya, mana daun. Kemudian merupakan peralihan dari talus dengan kormus. Ini benar. Talus itu yaitu kelompok tumbuhan yang belum bisa dibedakan mana akar, mana batang, mana daun. Kalau dia kormus, kelompok tumbuhan yang sudah bisa dibedakan mana akarnya, mana batang, mana daun. Kalau kormus ini organnya sudah lengkap. Organ
organ tumbuhannya lengkap. Jadi dia merupakan peralihan. Kemudian fase gametofit dominan daripada sporofit. Kalau disebut dominan, yang dominan itu adalah yang memiliki umur yang panjang, umur panjang. Baik di tumbuhan lumut ataupun tumbuhan paku, yang dominan itu adalah tumbuhan itu sendiri. Yang dominan itu adalah tumbuhan itu sendiri. Atau dalam hal ini disebut dengan nama fase gametofit. Gametofit. Kalau kita lihat dari asal katanya nih, gametofit. Gamet itu kan ada dua. Ada gamet jantan, ada namanya antheridium. Kemudian ini kalau yang jantan. Ini yang jantan. Kalau yang betina itu ada namanya archegonium. Sementara kalau fit itu kan tumbuhan. Jadi sehingga kalau disebut tumbuhan penghasil gamet itu siapa sih? Ya, kalau penghasil gamet itu ya tumbuhan itu sendiri, yaitu tumbuhan lumut, itu maksudnya. Baik di lumut ataupun di paku, penghasil gametofitnya adalah tumbuhan paku, itu yang dominan juga, yang memiliki umur panjang. Kalau dia sporofit itu yang umurnya pendek, karena dia tahapannya hanya sebatas penghasil spora. Karena ketika dia jatuh ke tanah, dari spora langsung menjadi tumbuhan lumut, tumbuhan paku. Berarti fase pembentukan sporanya jauh lebih singkat dibandingkan dengan fase pertumbuhan tanaman itu sendiri. Mulai dari sporanya jatuh, tumbuh jadi tunas, tumbuh jadi lumut dewasa itu lebih lama. Maka ada sebutan dominan, yaitu gametofitnya. Gitu ya. Kemudian untuk yang ciri yang keenam, ini daun muda menggulung. Ini hanya dimiliki oleh tumbuhan paku saja. Tumbuhan paku. Sehingga ciri-ciri lumut adalah 1, 2, 4, 5. Mana ini? 1, 2, 4, 5. Berarti yang ada 3 salah semua. Ya, ini salah, ini juga salah. Kemudian 6 juga salah. Berarti yang A. Ya. Itu yang tumbuhan lumut. Kemudian untuk yang terakhir di Kingdom Plantae, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, ini lebih ke mengidentifikasi perbedaan ciri. Ya, perbedaan ciri. Seperti yang nomor 1, kalau monokotil dia akarnya berakar serabut. Dikotil berakar tunggang. Ini kan benar ya. Kemudian nomor 2, bunganya kelipatan 3 monokotil, dikotil kelipatan 4, 5. Ini juga benar. Kemudian yang ketiga, keberadaan kambium. Untuk monokotil, misalkan jagung, padi, dia kan tidak ada kambium. Tetapi kalau misalkan mangga, alpukat, dan banyak jenis yang lain, dia memiliki kambium baik pada akar ataupun batang. Ini kan ada kambium, yang ini tidak ada kambium. Kemudian untuk yang keempat, susunan tulang daun sejajar, melengkung, menjarik atau menyirip. Kalau yang sejajar itu kan yang memanjang gini kan, memanjang misalkan seperti daun pada jagung. Ini nanti tulang daunnya ya sejajar di sini. Ini. Tapi kalau dia menyirip, ya seperti ini. Menyirip. Nah, begini. Ini juga benar. Ini kan benar juga. Nah, yang nomor 5, susunan berkas pengangkut. Atau berkas pengangkut itu kaitannya dengan xilem phloem, kan gitu ya. Kalau di monokotil ini teratur, di kotil tersebar. Ini salah ya. Ini salah. Karena kalau dia yang mono, kalau dia susunan berkas pengangkutnya kan begini. Dia kan tersebar. Nah, gini. Nanti di sini ada xilem dan phloem. Tapi kalau yang dikotil, dia kan teratur.
teratur karena ada kambiumnya kan, ada kambium. Jadi begini kan, seperti ini. Nanti di sini floemnya, yang paling dalam yaitu silemnya. Jadi jawaban untuk nomor 16 yang tidak benar, nah di sini kan di soalnya hati-hati ya, ada yang tidak benar, berarti yang seperti itu. Oke, itu yang terkait dengan kingdom Plantae. Ya, sekarang kita masuk ke kingdom yang terakhir ya. Kingdom yang terakhir yaitu kingdom Animalia. Berbicara Animalia ini sangat luas, mulai dari filum Porifera sampai dengan filum Chordata ya. Kalau kita ingat tentang ciri-ciri Animalia, multiseluler, kemudian eukariotik, tidak memiliki dinding sel ataupun heterotrof gitu kan ya. Kan kalau ciri-ciri dari kingdom Animalia itu sendiri. Nah, baru di dalam kingdom Animalia ada beberapa klasifikasi, yaitu filum yang pertama adalah filum Porifera. Berbicara Porifera, ingat lapisan embrional itu dulu yang pertama ya, lapisan embrional tubuh atau yang disebut di sini adalah diploblastik. Berarti kalau dia diploblastik berarti ada dua lapisan. Ada dua lapisan tubuh. Lapisan luar yang ini, yang lapisan luar itu namanya adalah ektoderm. Lapisan dalam yang di sini ini namanya endoderm. Jadi dia hanya dua lapis saja. Kemudian kalau multiseluler kan sudah jelas karena dia kan hewan, ya. Nah, kemudian yang lain berbicara Porifera karena dia merupakan hewan tingkatan yang paling rendah, berarti mulai dari sistem saraf, kemudian alat respirasi, organ ekskresi itu juga belum ada. Sehingga dia secara difusi, ya, karena dia merupakan hewan yang masih tingkatan yang rendah karena jaringannya kan belum sejati. Atau kalau masih ingat istilah parazoa gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan Porifera di nomor 17. Nah, di sini ada struktur tubuhnya. Dari gambar yang ditampilkan, yang pertama pada bagian ektoderm, bagian luar itu tersusun oleh bagian sel yang disebut dengan nama yang Ki ya, yang Ki ini adalah pinakosit. Ini pinakosit. Ini fungsinya untuk melindungi. Kemudian untuk kalau bagian luar kan pinakosit, ini bagian luar ya, kita bagian luar. Kalau bagian dalam yang endoderm itu ada yang ditunjuk oleh huruf R. Ini namanya adalah choanosit. Choanosit. Choanosit ini kalau kita lihat strukturnya nih mirip seperti bentuk botol, kemudian ada flagelnya. Karena flagel ini kaitannya dengan pencernaan. Karena ketika ada air yang masuk melalui ostium, bersamaan dengan aliran air yang masuk, maka nanti akan ada fitoplankton atau makanan yang masuk terperangkap di dalam. Dengan gerakan dari flagelnya ataupun selehernya. Sehingga makanan yang terperangkap di dalam akan dicerna oleh si choanosit. Makanya untuk choanosit itu sendiri berperan dalam pencernaan intraseluler. Pencernaan makanan. Ya, itu yang terdapat di bagian dalam. Kemudian yang lain ada bagian yang P. Kalau P ini ibaratnya ini kan vas bunga. Kalau kita lihat vas bunga itu kan bagian dalamnya kan kosong. Nah, ini adalah sebagai rongga tubuh atau boleh kita sebut spongosolu atau rongga tubuh. Gitu. Kemudian yang S, nah S ini berperan ketika
proses pencernaan yang dilakukan kuanosit sudah selesai. Nah, setelah dicerna oleh kuanosit, maka makanan hasil pencernaan akan diedarkan oleh bagian es ini. Makanya bentuknya seperti amuba, karena dia dapat bergerak bebas sepanjang tubuh. Namanya adalah amoebosit. Amoebosit. Yang fungsinya untuk mengedarkan makanan. Ini mengedarkan makanan. Gitu ya. Dan yang terakhir yang T, namanya hewan, dia kan ada bagian yang berfungsi sebagai penopang tubuh ataupun kerangka tubuh. Nah, ini yang T ini. Atau yang disebut kalau di porifera namanya adalah spicula. Gitu. Itu yang terkait dengan filum porifera. Kemudian ini filum yang kedua, yaitu Solenterata. Atau kadang ada yang menyebutnya Cnidaria. Makanya di sini Cnidaria dan Stenophora digolongkan ke dalam kelompok Solenterata karena apa? Kalau Solenterata sendiri kan hewan berongga. Sementara sebutan untuk Cnidaria itu karena berasal dari kata kini itu kinidosit, dari kata kinidosit. Kinidosit itu kaitannya dengan alat penyengat tubuh. Kalau kita lihat ciri-ciri dari Solenterata, ciri khas dari kelompok Solenterata atau Cnidaria yaitu memiliki alat penyengat. Ini memiliki penyengat atau disebut dengan nama nematosista. Ini yang terdapat di bagian tentakelnya di sini. Ya. Di situ ada alat penyengat. Itu ciri utamanya. Nih. Kemudian ciri yang lainnya yang di sini juga. Karena kan dia masih merupakan tingkatan yang kelompok hewan yang rendah. Jadi dia belum memiliki alat pencernaan yang sempurna. Sehingga rongga gastrovaskulernya ini digunakan sebagai alat pencernaan atau sebagai ususnya. Tetapi bukan usus yang sejati ya, bukan usus seperti yang hewan-hewan lain yang punya. Tetapi rongga tubuh pada Solenterata itu berfungsi sebagai usus. Seperti yang di nomor 18 yang B-nya. Nah, sebutan rongga ususnya adalah rongga gastrovaskuler. Jadi dua ciri ini yang yang merupakan ciri khas dari Solenterata. Ya. Kalau ciri yang lainnya kan di sini diploblastik, dua lapisan tubuh. Kemudian ada bentuknya berupa polip. Polip itu atau sesil itu menetap atau diam. Medusa, motil itu bergerak bebas. Nah, itu sih istilah keberadaannya. Karena selama hidupnya untuk Solenterata ada saatnya dia menempel di dasar perairan. Kalau dia menempel berarti dia polip. Ya. Kalau dia menempel polip atau di sini menempel. Kalau dia bergerak bebas disebut medusa, gitu ya. Itu bentuk hidup. Oke. Itu terkait dengan Solenterata. Kita masuk filum yang berikutnya, yaitu filum Platyhelminthes. Ini masuk ke dalam kelompok vermes atau cacing. Nah, untuk Platyhelminthes di sini ada beberapa contohnya ya. Ada beberapa contohnya, yaitu Planaria, kemudian Fasciola, kemudian cacing pita. Kalau ini Planaria yang bisa dipotong, setiap potongan tubuhnya bisa menghasilkan individu baru. Kalau Fasciola ini termasuk ke dalam cacing isap. Kalau yang Taenia ini termasuk ke dalam cacing pita. Ya, ada 3. Sebenarnya masih ada beberapa jenis yang lain, tapi kita fokus yang 3 ini. Nah, terkait dengan filum Platyhelminthes, dilihat dari karakteristiknya, tubuh bulat pipih. Misalkan yang cacing isap ini nih. Kemudian triploblastik acelomata. Berarti kalau dia disebut triploblastik acelomata,
berarti belum memiliki rongga yang sejati, ya, karena A itu tidak selom rongga. Makanya kaitannya dengan organisme yang belum memiliki rongga sejati, berarti ini sistem pencernaannya belum sempurna. Nah, ini kaitannya ke sini nih. Sistem pencernaan belum sempurna. Jadi hampir mirip dengan Coelenterata yang tadi, menggunakan rongga usus sebagai alat pencernaan. Meskipun pada pelatih helminthes ada beberapa yang sudah memiliki mulut, gitu ya, kerongkongan, anus, seperti itu. Tetapi usus sendiri belum sempurna, karena dia golongan dari Tripobasti yang acelomata. Untuk simetri tubuh bilateral kan saya rasa sudah cukup jelas ya, karena kalau misalkan yang Paschiola, kalau ini dibagi secara pembagian bidang tubuh, ini bisa menghasilkan dua bagian tubuh yang sama, bagian atas, bagian bawah sama. Kemudian tidak ada sistem peredaran darah, ini belum punya, ya. Tetapi untuk sistem saraf sudah ada, sistem saraf tangga tali. Karena misalkan yang para planaria di sini nih, nanti ada seperti tangga di sini, seperti di sini. Nah, itu sistem sarafnya. Sistem saraf tangga tali sepanjang tubuh yang dihubungkan oleh ada ganglion di bagian kepala. Untuk ekskresinya disebut dengan nama sel api atau flame cell atau protonefridia. Sebenarnya kalau flame cell itu ada di ujung dari protonefridia yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh atau homeostasis tubuh. Nah, di pelatih helminthes kita lihat struktur yang nomor 19. Ini salah satu contoh dari filum pelatih helminthes ya, di nomor 19. Kalau kita lihat strukturnya, ini sudah pasti bisa kita identifikasi termasuk ke dalam cacing pita. Ya. Ini adalah cacing pita yang nomor 19. Cacing pita. Nah, untuk cacing pita sendiri sebenarnya ada dua jenis ya yang cukup terkenal ya. Yaitu cacing pita pada sapi, ini yang Taenia saginata. Ini cacing pita pada sapi. Kemudian ada juga Taenia solium, ini cacing pita pada babi. Nah, sehingga nanti untuk mengidentifikasi yang dua spesies ini harus berdasarkan yang nomor 19. Misalkan di nomor 19, nomor 1 yaitu dia memiliki rostellum. Rostellum atau boleh kita sebut alat kait. Yang nomor 2 dia memiliki alat isap. Saker atau alat isap. Nomor 3 ini ada leher. Nomor 4 ini kepala. Kepala atau disebut dengan nama scolex. Kemudian kalau kita lihat di sini seperti ada segmen-segmen tubuh. Ini setiap segmen ini namanya proglotid. Jadi nanti harus bisa kamu identifikasi ya. Kalau dia di cacing pita pada babi, dia pasti memiliki nomor 1 dan nomor 2. Sementara cacing pita pada sapi, dia hanya memiliki nomor 2 saja. Maksudnya yang lainnya, yang ini tetap ada ya, lehernya ada, proglotid ada, scolexnya ada, tapi identifikasi terutama bagian nomor 1 dan nomor 2. Jadi kalau misalkan di cacing pita pada babi, dia memiliki semua, ada rostellumnya, ada alat isapnya. Tapi kalau pada cacing pita pada sapi, dia tidak memiliki rostellum atau alat kait. Itu ya maksudnya ya. Nanti ini bisa kamu identifikasi mana yang cacing pita pada babi ataupun pada sapi. Kalau kita lihat dari daur hidupnya, terutama pada manusia yang terinfeksi cacing pita, biasanya itu mulai dari
manusia penderita. Ya, kalau kita lihat di gambar ini nih, kalau kita lihat di gambar yang nomor berapa nih? Nomor 7 ya, nomor 7 di sini nih. Cacing dewasa di sini, yang digambar di sinilah. Cacing dewasa ada Taenia saginata ataupun Tenesolium. Nanti ketika di ususnya terdapat cacing pita dewasa yang seperti di sini nih, cacing pita dewasa. Karena yang namanya cacing pita, setiap segmen tubuh yang tadi kita sebut dengan nama proglotid, yang ini nih, ini proglotid. Di dalam proglotid itu sudah mengandung telur ya, telur yang sudah matang. Artinya ketika proglotidnya lepas, maka telur yang ada di dalam proglotid itu sendiri sudah saatnya untuk menetas. Sehingga ketika misalkan proglotid keluar bersama feses si penderita gitu ya. Keluar bersama feses penderita, kemudian menempel di rumput, sehingga misalkan sapi tersebut mengonsumsi rumput yang sudah terkontaminasi oleh telur dari cacing pita atau yang mengandung proglotid, sehingga nanti telurnya akan termakan oleh sapi. Ketika telurnya sudah termakan oleh sapi, nanti akan masuk ke dalam usus. Masuk ke dalam usus, kemudian proglotid yang berkembang menjadi telur masuk ke usus dan berubah menjadi onkosfer. Nah, di usus nanti dia menjadi onkosfer atau embrio cacing lah disebut. Kemudian onkosfer ini nanti akan bergerak mengikuti aliran darah. Aliran darah gitu ya, sampai menuju ke otot atau daging ya. Otot atau daging baik dari daging sapi ataupun daging babi. Sehingga ketika manusia mengonsumsi daging yang kurang matang atau yang dimasak tidak sempurna, sudah bisa dipastikan di dalam otot atau daging tersebut terdapat larva Cysticercus ini. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga manusia akan terinfeksi jika mengonsumsi daging yang mengandung larva Cysticercus. Ini ya, manusia terinfeksi jika mengonsumsi daging yang mengandung larva Cysticercus. Gitu ya. Sehingga nanti ketika sudah mengonsumsi daging yang mengandung larva Cysticercus, maka di dalam saluran pencernaan cacing pita tersebut nanti akan berkembang menjadi cacing pita dewasa yang sudah lengkap. Ada skolexnya, ada lehernya, ada proglotidnya, seperti itu. Ini untuk daur hidupnya ya. Daur hidup dari Taenia saginata ataupun Taenia solium. Proglotid, telur, onkosper, Cysticercus. Ya, ini. Kita lanjut yang berikutnya. Ini masih dari filum Nematelmintes. Kalau yang tadi adalah cacing pita, yang ini adalah cacing isap. Ini adalah cacing isap. Kalau kita lihat di soal ya, di soalnya keterangan yang tepat untuk nomor 1, 2, 3, 4 secara berurutan. Nah, ini adalah daur hidup Fasciola hepatica. Daur hidup Fasciola hepatica ini termasuk ke dalam filum Platyhelminthes ya, Platyhelminthes. Nah, untuk yang Platyhelminthes, untuk mempermudah mengingat di sini ada kata kuncinya nih, telur, Miracidium atau tumisir calon MC. Nah, TU itu telur. Telur, Mi itu Miracidium. SI-nya itu adalah Sporokista. R-nya adalah Redia. C-nya yang ini ya. C itu adalah Cercaria.
Kalau di Indonesia kan ditulis S menggunakan serkaria. Sementara MC-nya itu adalah metaserkaria. Oke, jadi diingat ya, berdasarkan gambarnya, ini yang telur, nomor 1 telurnya, nomor 2 mirasidium, ini mirasidium, ini yang memiliki larva bersilia, ada silianya. Nah, di sini kan dari gambarnya bisa kelihatan, bisa diidentifikasi bahwa larva ini ada silia. Beda dengan nomor 5. Kalau nomor 5 ini larvanya ini ada flagel. Maka yang nomor 5 tadi ini namanya adalah serkaria. Serkaria ini disebut juga dengan larva berflagel atau berekor karena ada flagelnya itu. Karena kan perkembangan dari daur hidup Paschiola hepatica ini berlangsung di air. Makanya pada saat telur menetas menjadi mirasidium, mirasidiumnya akan masuk ke dalam inang perantara. Karena perlu kamu ingat, di dalam daur hidup Paschiola hepatica ada 2 inang. Ya, artinya kalau dia inang sementara, itu adalah siput. Maka mirasidiumnya akan masuk ke dalam tubuh siput. Yang di nomor 2 di sini. Nah, kemudian nanti setelah mirasidium masuk ke dalam tubuh siput, akan berkembang menjadi sporokista yang nomor 3. Tinggal diurutkan saja dari sini. Sporokista, karena dari namanya spora, ya kista. Ada lapisan pelindung dari sporanya, sehingga nanti spora tersebut bisa tumbuh berkembang menjadi redia yang nomor 4. Kemudian redia bermodifikasi berkembang menjadi serkaria yang memiliki flagel. Ini semuanya 3, 4, dan 5 ini berada di dalam tubuh siput. Baru pada saat sudah memiliki flagel, maka yang serkaria akan keluar dari tubuh siput. Keluar dari tubuh siput, kemudian menempel di rumput. Nah, makanya yang metaserkaria ini nih, yang nomor 6. Ini yang menempel, sebentar lagi geser dulu. Ini menempel di rumput. Makanya nanti ketika serkaria berenang dengan menggunakan flagel, terus menempel di rumput yang metaserkarianya, sehingga pada saat sapi ataupun domba memakan rumput yang terkontaminasi larva dari metaserkaria, maka hewan ternak tersebut akan terinfeksi dari cacing isap ini. Gitu ya. Sehingga di dalam hewan ternak ini boleh kita sebut sebagai inang tetap. Karena pada saat dewasa ya, inang tetapnya dewasa yaitu pada sapi ataupun domba boleh ya, kan pemakan rumput lah kelompoknya. Jadi selama hidupnya ada 2 inang dari Paschiola hepatica. Inang sementara di siput, kemudian nanti ketika sudah menjadi dewasa inang tetapnya di sapi. Itu. Kemudian yang berikutnya, di dalam daur hidupnya hewan ternak atau sapi atau domba ini bisa terinfeksi oleh Paschiola hepatica jika mengonsumsi rumput yang ada larva metaserkaria. Gitu ya. Atau cara infeksinya. Cara infeksinya melalui apa? Berarti melalui dari memakan rumput atau mengonsumsi rumput, memakan rumput. Karena tadi kan di sana sudah ada larva dari metaserkaria, sehingga sapinya makan rumput yang ada larva metaserkaria akan terkena cacing isap Paschiola hepatica. Gitu ya. Jadi diingat urutannya, ini tinggal diurutkan saja biar tidak bingung ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, redia nomor 4, serkaria nomor 5, metaserkaria nomor 6. Itu
contoh dari daur hidup Pascual hepatica, filum platyhelminthes. Ingat filumnya, kemudian daur hidupnya mulai dari telur sampai ke metaserkaria, kemudian inang tetapnya, inang sementara, dan cara infeksinya seperti apa. Itu untuk yang platyhelminthes. Kita lanjut yang filum Nematelmintes. Nah, untuk yang Nematelmintes, di sini ada beberapa jenis cacing, kemudian penyakit yang disebabkan. Jadi ini harus benar-benar diingat ya. Untuk yang pertama, jenis cacing Ascaris lumbricoides. Nah, sebenarnya dari nama cacingnya untuk penyakit yang disebabkan, ini bisa apa namanya, dari jenis penyakit sih bisa ditentukan jenis cacingnya yang mana. Misalkan Ascaris lumbricoides atau penyakitnya apa, gitu kan? Misalkan di sini Ascaris lumbricoides, berarti dia menyebabkan penyakit Ascariasis, Ascaris lumbricoides. Nomor 2, Ankylostoma duodenale. Ini juga ankylos, berarti dia ankylostomiasis atau anemia. Kemudian Oxyuris vermicularis atau Enterobius vermicularis, dari nama cacingnya ini juga bisa ditentukan jenis penyakitnya, enterobiasis. Ya, enterobiasis. Kemudian, nah mungkin yang nomor 4 ya agak susah, nggak bisa dikaitkan ya, karena Useria bancrofti itu adalah penyebab penyakit kaki gajah atau filariasis. Untuk Trichinella spiralis ini masih bisa ya, dari nama cacingnya dapat menyebabkan penyakit trikinosis, Trichinella gitu ya, atau kerusakan otot. Jadi diingat nama cacingnya, kemudian jenis penyakit yang disebabkan apa. Trikinosis, Trichinella, Ascariasis, Ascaris, kemudian filariasis, Useria bancrofti, Ankylostomiasis, Ankylostoma duodenale. Kemudian Trichinella enterobiasis atau autoinfeksi. Ya, untuk yang Nematelmintes. Jadi di sini ada 5 spesies Nematelmintes. Dari 5 spesies Nematelmintes, terutama di jenis yang nomor 1, ini Ascariasis, kamu harus bisa membedakan mana Ascaris jantan, yang betina. Yang jantan yang di bawah ya, ini yang jantan, ini yang betina. Nah, untuk yang perbedaannya terutama dari ukuran dan bagian dari ekornya, atau di sini disebut bagian posterior ya. Nah, untuk Nematelmintes spesies Ascaris lumbricoides, agar bisa kita bedakan mana yang jantan dan mana yang betina, khusus yang jantan ini ukurannya kecil. Ya, biasanya kan pada umumnya yang jantan itu ukurannya lebih kecil dibandingkan yang betina. Itu. Kalau yang betina pasti besar. Kemudian perbedaan yang sangat mencolok lagi adalah bagian posterior. Bagian posterior, bagian ujungnya ini. Kalau kita lihat di sini, bagian posteriornya dia melengkung. Beda dengan yang betina. Kalau yang betina, bagian posteriornya dia lurus. Ya, jadi ini perbedaan antara Ascaris jantan dan Ascaris betina. Itu untuk yang filum Nematelmintes. Nah, kemudian yang berikutnya adalah filum Annelida. Untuk filum Annelida, berdasarkan gambar yang ada di soal, di sini bisa kita lihat gambar yang pertama. Ini gambar yang pertama adalah kelas Polychaeta, gambar yang kedua adalah kelas Oligoceta, gambar yang ketiga adalah kelas Hirudinea. Nah, tiga-tiga hewan ini
dapat dikelompokkan berdasarkan atau dasar klasifikasinya itu apa kan begitu ya? Dasar klasifikasi. Nah, ternyata untuk 3 hewan ini yang digunakan sebagai dasar klasifikasi adalah poin yang ini, yaitu ada tidaknya seta atau jumlah seta. Itu dasar klasifikasi dari pengelompokan Poliseta, kemudian Oligoseta, Hirudinea dimasukkan ke dalam filum Annelida, yaitu berdasarkan ada tidaknya seta atau jumlah seta. Karena kalau yang namanya poliseta, sesuai dengan namanya poli, berarti kan setanya dia banyak. Sementara untuk yang oligoseta, oligoseta juga ada, tapi oligo itu sedikit. Kemudian untuk yang Hirudinea, ini salah satu contoh dari film Annelida yang tidak memiliki seta. Kemudian kedua, berdasarkan ada tidaknya parapodia, parapodia hanya dimiliki oleh Poliseta, Oligoseta tidak ada, Hirudinea juga tidak ada. Kemudian Clitellum, Poliseta tidak ada, Oligoseta ada, Hirudinea tidak ada. Alaisap, Poliseta tidak ada, Oligoseta tidak ada, tapi Hirudinea ada. Kalau untuk contohnya ini tambahan saja, ini adalah Eunis. Kalau yang ini Lumbriscus, cacing tanah. Kalau yang ini sesuai dengan namanya Hirudo medicinalis, medisin. Makanya biasanya di bidang kesehatan Hirudinea ini sangat dimanfaatkan. Kenapa? Karena Hirudinea itu memiliki yang pertama ada anestesi. Anestesi itu penghilang rasa sakit atau obat bius lah ya, penghilang rasa sakit. Sama yang kedua ada namanya hirudin, atau boleh kita sebut antikoagulan. Berarti dia untuk mencegah pembekuan darah atau anti pembekuan darah. Yang dua ini ya, ada anestesi, ada zat hirudin. Khusus dimiliki oleh lintah ya, atau kelompok kelas Hirudinea. Nah, yang terakhir nomor 23 ini dari Chordata, tepatnya dari kelompok vertebrata. Nah, kalau di vertebrata kan kita mengetahui di sana ada 5 kelas. Ada Fishes, amfibi, reptil, aves, mamalia, atau biasa kita sebut dengan sebutan param ya. Fishes, amfibi, reptil, aves, mamalia. Nah, untuk yang nomor 23 ini berdasarkan tabel di sini harus kalian kuasai perbedaan dari masing-masing kelas nih, mulai dari ruang jantung, penutup tubuh, alat respirasi atau pernapasan, dan cara reproduksi. Untuk pembagian ruang jantung, untuk Pisces dia ada 2, ya, ada atrium, ada bilik gitu ya. Kemudian di amfibi ini ada 3 ruang jantung. Kemudian reptil ini ada 4, tetapi belum sempurna ya, belum sempurna. Untuk aves ini ada 4 sudah sempurna, ini juga 4 sudah sempurna. Maksudnya sempurna itu sudah ada sekat antara atrium kiri, atrium kanan, bilik ventrikel kiri, ventrikel kanan. Itu maksudnya sekatnya sempurna. Kalau dia yang reptil, dia sudah ada 4 tetapi belum sempurna. Artinya darah bersih sama darah kotor masih bercampur, ya. Makanya di reptil khususnya buaya mungkin ya, ada namanya foramen panizae, semacam ada lubang khusus sekat, sehingga darah bersih sama darah kotornya masih bercampur. Kemudian untuk penutup tubuh, kalau Pisces ikan ya sudah jelas sisik. Amfibi
amfibi kan identik licin ya. Berarti ini kulit berlendir. Kemudian reptil ini juga kulit tapi dia keras. Ini keras bersisik. Seperti buaya, ular gitu kan. Dia bersisik agak keras. Untuk yang aves sudah pasti ditutupi oleh bulu. Untuk mamalia yaitu rambut. Sementara untuk alat pernapasan, Fishes itu adalah insang, kemudian amfibi bisa kulit, bisa paru-paru. Untuk reptil, aves, mamalia ini kan sudah jelas ya, menggunakan paru-paru. Untuk cara reproduksi ini adalah ovipar, bertelur, kemudian amfibi juga bertelur, tapi reptilia itu ada yang bertelur dan ada juga yang ovovivipar. Artinya di dalam telur nanti dia akan menetas, kemudian menggunakan sumber makanan dari kantong kuning. Setelah cukup umur di dalam tubuh dia belum menetas, baru akan keluar. Itu ovovivipar. Ya, contohnya kelompok reptil ataupun ikan hiu, gitu ya. Atau itu yang ovovivipar. Kalau di aves ini kan sudah jelas bertelur. Ovipar, mamalia kan vivipar. Ya, jadi yang ini saja untuk yang vertebrata, terutama yang 5 kelas ini. Fishes, amfibi, reptil, aves, dan mamalia.